Ditembak tiba-tiba 37 derajat Oh, dan dia akan dikarungin dan dibawa pergi sama pemerintah. Hai, video ini akan dimulai dalam 10 detik. Jadi, sebelum video ini dimulai, subscribe di bawah. Subscribe itu gratis, guys. Klik tombol yang warna merah di bawah. Alright, go! Action sekarang! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Riko Tulkalbi dan sekarang gua bersama kawan gua, Billy Murphy. Billy Murphy, yay. Oke guys, jadi gue bersama kawan gue ini mau membahas tentang pandemik yang lagi ngetren guys, yaitu coronavirus. Dan coronavirus ini sudah membuat Jakarta kocar-kacir. Kocar-kacir. Banyak sekolah, kampus, dan tempat-tempat wisata lainnya yang ditutup ya. Yang ditutup bener banget. Ya, Gue kalau denger kocar kacir ya, kayak zaman gue SMP, tawuran kocar kacir bos. Bercanda aja loh. Oke guys, jadi corona ini gue mau bahas secara timelinenya dari Line Today. Kalian Line Today, pasti punya aplikasi yang namanya Line buat ngechat, yang buat ngechat itu loh. Iya benar, Iya, buat ini kan HP lu kan? chat siapa ya? Chat siapa? Chat siapa sih? Kau ini chat mantan kau mulu. Jangan dong pak. Iya. Kita buka Line, habis dibuka, terus kita masuk ke fitur timeline guys. Di sini ada update COVID-19 di RI. Di sini kalian bisa lihat per 14 Maret 2020. Kalau di sini ada positif 96, artinya apa tuh, Bil? Positif 96 itu artinya mereka itu positif terkena penyakit virus corona. Virus corona dan mereka menjadi suspek, guys. Suspek. Oh enggak, suspek itu Apa sih pak? Saya nggak tahu pak. Saya iya aja. Saya sambil ngeliatin tuh ada pemandangan kota ya, sangat bagus ya guys ya. iya, ada kupu-kupu di malam hari, kupu-kupu malam. Kupu-kupu. Ya guys, jadi suspek itu orang yang teridentifikasi atau orang yang kira-kira bakalan punya penyakit corona ini. Oh, berarti Karena dia punya demam, flu, batuk pilek dan lain-lain, abis itu ditembak tiba-tiba 37 derajat oh. dan dia akan dikarungin dan dibawa pergi sama pemerintah. Oh enggak gitu ya? Enggak. Oh my god ya. Oh my god, gila serem banget ya. Ya, anjir. Itu mah di negara lain. Ya, jadi gini guys. Di sini ada positif 96, artinya dia telah mengidap corona dan akan diobati sama pemerintah. Negatif 1109 itu yang udah dites tadi, terkena suspek dites, akhirnya dia ternyata tidak mengidap penyakit ini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah buat teman-teman yang hasilnya negatif. Ya, benar-benar. Terus sembuh 8, berarti ini dia udah sakit, habis itu telah menjalani pengobatan selama 14 hari berturut-turut, intinya sampai dia dites kembali, dites 1, 2, 3, pemerintah bilang kalau dites 3 kali, habis itu negatif, habis itu baru boleh pulang ya. Seperti suspek yang nomor 1 dan nomor 3 kemarin guys. Iya, tapi mereka akan dipulangkan setelah suspek nomor 2 teridentifikasi dia sudah sembuh gitu. Oke. Ya, ini negatif terus meninggal 5. Ada yang meninggal 5. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, innalillahi. Iya guys. Kalian kalau mau lihat fullnya di sini tuh ada kolom info kasus. Di sini ada dari tanggal 1 Maret sampai tanggal sekarang terkini 14 Maret. Jadi kita buat video ini tanggal 14 Maret. Kita buat video ini tanggal 14 Maret 2020. Dan perharinya ini tuh ada update-update dari virus corona, dari proses pemeriksaan, hasilnya, dan jumlah yang diperiksa, dan lain-lain ini guys. Terus kita bisa lihat gue agak menarik ya di tanggal 14 ini. Kenapa tuh menarik Kak Riko? Kemarin gue sempet lihat kalau yang meninggal itu ada 4, tapi kok sekarang jadi 5 ya? Oh, berarti wah bertambah guys namanya guys. Berarti bertambah yang berpulang guys. Per 14 Maret ini dia belum menjelaskan pukulnya guys. Jadi setelah dia jelaskan pukulnya di 16.30, jadi jumlah yang meninggalnya tuh bertambah satu orang. Jadi di 16.30 ada yang meninggal 1 orang. Gitu. Dalam 1 hari bisa bertambah 1 ya. Berarti ini virus sangat mematikan gitu. Sangat mematikan guys. Ini wow, ini
lebih liar dari HIV guys ya sebenarnya ya. Dan juga lebih liar dari kanker sih kalau menurut saya. Karena ini benar-benar makan nyawa secara cepat gitu kan. Oh my. Oke, jadi virus corona ini guys merupakan momok yang sangat menakutkan bagi negara Indonesia untuk saat ini ya. Nggak cuma Indonesia. Oh, nggak cuma Indonesia. Oh ya maaf, nggak cuma Indonesia karena kan awalnya dari negara Cina guys, tapi kalian nggak usah menjudge bahwa rasis dan bahwa ini tuh virus dari Wuhan, atau makanya WHO bilang kalau ini tuh virus corona bukan Wuhan virus ya kan. Benar banget. Iya, kita nanti tuh kalau nggak Wuhan boleh. virus namanya virus kota Wuhan gitu. Iya, jangan sampai nanti virus wah Cina nih nggak boleh kayak gitu ya guys. Nah Iya. tapi kan sekarang memang lagi kita Indonesia, negara kita itu lagi genting-gentingnya dengan corona guys. Jadi makanya tadi aku bilang corona tuh lagi menjadi momok banget di Indonesia karena baru terjadi dan sudah memakan korban yang cukup banyak sih kalau menurut saya ya. Iya. Ya korbannya itu kan negatif juga korban kan. Yang positif corona kan udah pasti korban gitu. Corona ini dari tanggal 1 Maret sampai tanggal sekarang 14 Maret ketika kita buat video ini itu udah meninggal 5, tapi mulai meninggalnya itu dari tanggal 12 Maret. Kita akan membacakan dari 12 Maret. Gimana Oke. yang meninggal berapa 12? Oke, di sini keterangan dari tanggal 12 Maret itu meninggalnya itu ada 1 orang, teman-teman. Nah, itu di tanggal 12 Maret. Oke. Selanjutnya kita bacain di tanggal 13 Maret, teman-teman. 13 Maret ini sangat luar biasa menurut saya karena ini langsung memakan korban yang banyak banget. Maksudnya ini korban yang meninggal ya. Di 12 Maret ada 1 orang yang meninggal dan di 13 Maret itu langsung bertambah 3 orang. Jadi totalnya 4 yang meninggal, teman-teman. Oh my god, kita doakan untuk almarhum, baik almarhum ataupun almarhumah yang telah berpulang. Semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga Tuhan. Dan juga untuk para keluarga korban yang ditinggalkan, semoga lebih kuat lagi, diberi ketabahan juga, dan lebih berhati-hati lagi dalam menjaga keluarga masing-masing di rumah dalam pandemi corona ini ya. Dalam pandemi corona ini, teman-teman. Dan yang terakhir kita bacain di tanggal 14 Maret itu jadi bertambah 1 orang, teman-teman. Ya, yang meninggalnya jadi ada 1 orang, jadi totalnya orang yang meninggal tuh menjadi 5 orang, teman-teman. Iya guys, waduh. Oh iya guys, by the way di sini Kakak Billy ini sangat berpengalaman masalah gizi dan juga tips-tips untuk kalian supaya sehat dan bugar guys. Gimana Kakak Billy? Oke, pertama-tama tipsnya kita dari pola makan, teman-teman. Oh, dari pola makan. Oke, dari pola makan ya. Teman-teman tuh harus rajin minum air putih, teman-teman. Karena air putih itu sangat gampang kita dapat. Dan sehari-hari kita pasti minum air putih. Dan memang air putih itu salah satu media dalam menetralisir racun-racun dalam tubuh. Sehingga ketika teman-teman buang air juga, teman-teman di situ juga sudah membuang racun. Dan itu sudah terfilter sendiri oleh tubuh kita. Sebenarnya tubuh kita tuh memang sudah pintar, teman-teman. Kalau tubuh kita merasa sudah banyak racun, pasti jadinya ya buang air gitu. Jadi racun-racun itu sudah ternetralisir dengan kita hanya meminum air putih. Minum air putih itu udah ternetralisir. Tapi untuk kalian mau minum jus atau kalian mau minum infused water, boleh, nggak apa-apa. Cuma yang paling gampang kan air putih gitu. Tapi kalau untuk kalian mau minum susu atau mau minum jus, kalian boleh banget gitu. Lanjut ke makan ya? Iya, ke makan. Untuk yang makannya. Nah, kalau untuk makannya sendiri, yang penting tuh teman-teman tercukupi aja antara karbohidrat, protein, sayur-sayur. Lemak nggak perlu? Lemak, ya di lauk pauk udah ada lemak, teman-teman. Gitu. Paling protein, karbohidrat, sama sayur-sayuran. Dan buah-buahan sama susu tuh pelengkap ya, teman-teman. 4 sehat 5 sempurna sih. Tapi tetap aja kalau nggak punya uang buat beli buah atau beli susu ya, yang penting itu aja sih, ketiga itu aja kan yang umum yang sering kita makan. Nah, untuk makannya sendiri, ingat teman-teman tuh harus tahu batasan kalori teman-teman gitu. Paling sih kalau saya sih kalorinya ada di 2200 kalori untuk kalau saya sedang tidak diet. Tapi kalau saya sedang diet, saya makannya cuma 1800 kalori, teman-teman.
Dan paling kalau orang-orang normal sih, orang-orang yang sering beraktivitas, orang-orang yang biasa, misalkan kayak kalian pergi ke kampus atau kalian pada bekerja di luar, ya paling 2000 kalori lah kebutuhannya untuk pria dan 1800 kalori untuk... Tunggu. By the way, gue bingung nih. Gimana ngitung kalori tadi? Gimana ngitung kalori? Gak usah ngitung yang 2000, 1800 deh. Gimana makan tiap hari aja pakai apa aja? Nasi, ayam atau apa gitu? Oh ya. Biar yang viewernya gampang. Oke. Ya paling ya teman-teman yang penting gini aja sih. Kayak misalkan makan pagi nasinya satu porsi gitu. Makan atau enggak lauknya apa lauknya? Atau enggak kalian makan pagi nggak usah terlalu makan berat teman-teman. Jangan banyak karbo sih kalau saran saya di pagi hari, karena itu bakal bikin ngantuk. Dan kalian tuh bisa makan karbo banyak tuh lebih baik di siang hari. Karena kenapa? Karena di pagi hari kita sudah beraktivitas, baik kalian bekerja maupun kalian kuliah atau kalian sekolah, itu kalian tuh di pagi hari udah pasti capek. Lalu masuk ke jam istirahat kalian pasti lapar banget dan kalian bakal makan jajan banyak banget. Nah di situ kalian baru boleh deh makan banyak di siang hari. Nah dan untuk di malam harinya paling ya kalian makan secukupnya ya. Ya, ngemil boleh nggak ngemil? Nah ngemil sih kalau menurut saya sih jangan terlalu sering, dan juga jangan ngemil atau makan terlalu banyak di malam hari. Karena proses pencernaan kita di malam hari itu sangat terbatas karena kebanyakan kita tuh kan ngantuk ya. Ngantuk. Apalagi kalian misalkan makannya jam 11 malam. Nanti 1 jam kemudian kalian udah tidur jam 12-nya. Dan kalian nggak tahu kan apa makanan kita udah tercerna atau terproses di usus atau belum, kan kalian nggak tahu. Nah itu yang membuat kalian jadi gemuk teman-teman gitu, karena lambatnya proses pencernaan. Gitu. Jadi tipsnya makan dengan secukupnya ya. Makan dengan secukupnya, tahu waktunya, pokoknya tahu waktu makan dan porsinya juga dilihat. Terakhir olahraga? Oh iya. Nah, kan yang penting olahraga teman-teman. Olahraga. Ya, maksudnya semua penting, tapi lebih penting lagi olahraga. Nah, kalian tuh olahraga tuh bukan sesuatu hal yang capek, bukan sesuatu hal yang susah teman-teman. Olahraga tuh banyak loh. Kayak kalian di rumah nih, misalkan kalian weekend, hari Minggu deh atau hari Sabtu Minggu, kalian tuh bisa tuh, nggak harus kayak olahraga yang harus jogging atau kalian harus bersepeda untuk orang-orang yang bener-bener sibuk kan. Mungkin kalian bisa dengan angkat galon, itu udah suatu bentuk olahraga sih kalau menurut saya, karena itu kan beban ya. Galon itu kan berat. Kan angkat galon cuma sekali, naruh di dispenser. Angkat galon cuma sekali, taruh di dispenser. Kalian bisa langsung nyapu, kalian bisa ngepel, kalian bisa sikat kamar mandi. Oh, itu udah olahraga. Itu udah olahraga, itu sudah membakar kalori teman-teman semua. Teman-teman juga bisa nyuci mobil, nyuci motor, apapun deh kalian bersih-bersih. Yang penting bergerak di rumah itu udah satu kegiatan olahraga. Iya, bener banget. Dan itu kardiovaskular masuknya, gitu. Tapi teman-teman juga memang kalau suka kayak jogging pagi dan juga bersepeda. Tunggu. Jadi kan kita tadi tidak bisa keluar rumah karena corona ini kan. Nggak usah sering-sering karena ketemu keramaian itu bakalan bisa bikin suspek corona. Oke. Bisa terjangkit. Itu juga dari udara ya takutnya. Udara di luar ya. Udara. Ya paling tips saya sih ya itu sih, di rumah perbanyak aja aktivitas rumahan. Kayak misalkan ya bekerja di rumah aja. Pekerjaan ibu rumah tangga. Nah, buat teman-teman yang anak mamah deh, apalagi yang perempuan, ya udah deh gantiin aja di posisi mamah tuh. Teman-teman bisa ngepel, nyuci baju. Itu udah suatu gerakan olahraga dan itu bakal capek banget. Aku jamin teman-teman bakal udah merasa capek banget sih kalau ngerjain kerjaan rumah dalam satu hari itu. Paling kalau untuk olahraga di rumah ya teman-teman bisa kayak aktivitas-aktivitas kalistenik, ya teman-teman bisa push up, mungkin bisa pull up, sit up, squat dan lain-lain sih. Asal teman-teman juga punya medianya seperti dumbbell, atau kalau teman-teman nggak punya dumbbell, teman-teman bisa pakai botol aqua yang 1,5 liter. Ya udah jadiin aja dumbbell bisa. Oh iya, benar banget. Jadi corona ini nggak usah bikin kalian jadi panik, tapi bikin kalian itu jadi beraktivitas rumahan. Dan nggak menutup kalian untuk berpola hidup sehat. Gitu sih kalau menurut aku. Dan kalau kalian mau beraktivitas kayak ngerjain tugas, kerjain aja teman-teman. Asal jaga kebersihan, pakai hand sanitizer, atau nggak ada hand sanitizer, teman-teman bisa cuci tangan.
Gitu, jaga kebersihan aja, sering mandi yang penting, jangan mager. Libur-libur nggak mandi teman-teman. Iya, mentang-mentang sekolah diliburkan semua. Iya, mentang-mentang sekolah diliburkan, mentang-mentang pacar nggak ngapel karena takut corona. Nggak gitu ya Pak ya? Nggak. Oh iya. Gitu. Oke, by the way kita balik lagi ke berita ya guys. Tadi kalau kalian lihat sekilas berita lockdown yang tidak jadi di lockdown, itu kita bisa lihat komentar di sini guys. Komentarnya lucu-lucu. Di samping tadi kita melakukan banyak kegiatan untuk membuat badan kita sehat dan bugar, kita juga bisa merefresh otak kita dengan lihat ini. Oh iya benar. Komentar. Teman-teman kalau mau refresh otak, kalian baca aja komentar orang. Dijamin mulutnya pedes banget teman-teman. Mulutnya pedes banget. Coba, tadi yang mana yang itu? Kita baca ya yang pedes-pedes ya. Nih. Ini parah banget nih, best komen lagi di line kan. Best comment. Definisi bodoh. Sesungguhnya semua yang dilakukan tidak bersifat mencegah kecewa dengan pemerintah. Oh my god. Kenapa Apa sih? itu artinya? Kenapa sih dia tuh kecewa? Gue nggak ngerti. Coba kita baca lagi beritanya. Tadi beritanya kan nggak jadi di lockdown. Oh iya. Oh mungkin dia kecewanya karena nggak jadi di lockdown kali teman-teman. Coba kita baca balasan dari komentar si cantik ini ya. Balasan barbarnya ini loh. Parah teman-teman. Iya. Sekebono apa tuh? Ntar disensor ya, sekebono. Kebono. Kemarin bilangnya corona nggak bakal masuk Indo. Sekalinya masuk panik bilang pemerintah tidak tanggap. Makanya teman-teman nih, kalau disuruh makan nasi uduk, teman-teman makan nasi uduk. Gitu. Emang biasanya makan apa? Iya, gak usah makan yang aneh-aneh gitu loh. Makan aja nasi uduk. Gak usah teman-teman tuh mau coba-coba makan. Itu buat buketek, jangan. Jangan, malu nonton. Jangan. Gitu. Habis itu apa lagi? Dukung terus pariwisata dalam negeri tuh. Ini berarti komen yang sangat barbar ini. Dukung terus pariwisata dalam negeri, berarti ini orang sukanya pariwisata. Teman-teman bilang aja dia suka pariwisata. Lu tau nggak ini ada makna tersiratnya apa? Ini aku tahu tapi nggak usah sebut lah. Jangan pura-pura bodoh kau ini. Apa? Kamu bilang apa? Nih, yang terakhir nih, ada berita komen paling bawah ya. Namanya inisialnya V. Iya. Pemerintah terlihat santuy dalam masalah corona. Corona. Padahal aja tipu dia. bukan tipe, itu plesetan nggak Kari? Corona. Corona. Kalau saya sikat jadi corn ya. Artinya itu jagung, keju. Salah guys. Jasuke kali. Jasuke. Aduh, Jasuke. Corona padahal udah banyak yang jadi korban. Sekarang kita bacain balasannya. Iya, korban jiwa lebih banyak DBD, tapi bagaimana penularannya? Siapa yang lebih gampang? Ini nggak jelas nih komennya. Nggak jelas. Nggak ada Ngomongin corona kok ke DBD. Apaan sih ini orang? Lu kurang minum jus jambu lu. Kalau emang bener bakal di lockdown, gila sih lu pada miris. Iya sih, bener sih, miris. Kalian bayangin coba Wuhan itu nggak bisa orang keluar masuk guys. Dan juga kalau misalnya di lockdown, gue pengen ke gym tiap hari, gimana gue nggak bisa, hidup gue tanpa gym tuh nggak bisa teman-teman. Jadi gue harus ke gym setiap hari. Kalau misalkan gym gue di lockdown juga, maksudnya gym gue ditutup juga aksesnya, ya gitu, udahlah, tutup aja, nggak guna. Woi kapten. Woi kapten, nih gue baca lagi. Nih kita baca lagi selanjutnya guys. Woi kapten, buset, Kapten Amerika, halo. Woi kapten, kalau lockdown itu berarti udah darurat kondisinya tuh. Mau rusuh gimana bro? Orang udah pasti pada diam di rumah karena takut ketularan virusnya lah. Iya. Mana sih kapten? Ketularan virusnya kalau ada di dalam kerumunan banyak orang kali. Gitu. Ya bener lah, jelas. Jadi ya kalau udah di lockdown itu ya memang udah darurat kondisinya. Iya, orang-orang bakalan takut. Ya gimana lu mau heboh? Sedangkan lu nggak di kerumunan orang ramai. Tuh bener nih. Woi kapten, thank you banget nih Mr. P. Namanya inisialnya P nih. Nih, terakhir dari Mr. D nih. Anda itu terlalu panik. Belum ribuan gini kok santai aja. Gak usah lebay kata Pak Menkes. Juga corona nggak bahaya kok. Bisa sembuh sendiri. Apa iya bisa sembuh sendiri?
Masa bisa Gue sembuh sebenarnya sendiri? pernah baca itu Hmm. bisa sembuh sendiri kalau orang-orang yang muda itu punya antibodi untuk sembuh sendiri dalam kurun waktu 7 hari. Nah, Tapi gimana kalau yang tua? gimana kalau untuk Ya, orang tetap tua, aja. untuk anak-anak, amit-amit ya, untuk orang tua dan anak-anak yang metabolismenya masih sangat lemah teman-teman, yang memang aktivitas fisiknya jarang dan makannya pun mungkin nggak terlalu teratur gitu. Nah, gimana coba? Jangan ngadi-ngadi kau, jangan ngadi-ngadi, jangan mancing-mancing kau malam-malam. Jangan sampai tuh lampu di belakang pada mati tuh ya. Jangan sampai tuh lampu pada mati lampu. Bayangkan aja di Cina aja sebegitu canggihnya, tetap aja ada yang meninggal. Gimana di Indonesia yang baru kemarin? Baru ibaratnya baru kemarin untuk menangani corona, teman-teman. Iya. Coba. Kita bukan meremehkan Indonesia. Tapi kita sudah lihat aja realistis bahwa negara Cina yang canggih aja, yang alat perlengkapannya sudah sangat higienis ya. Iya, sampai bikin rumah sakit khusus corona. tuh. Bayangkan. Gitu. Udah. Ya, jadi kesimpulannya gini guys, kalian itu harus menjaga kesehatan kalian. Kalian nggak boleh, lebih baik tidak usah pergi ke keramaian, lebih baik di rumah. Dan banyak dari teman-teman gue juga yang kembali ke kampung halamannya, pada pergi ke Medan, ke Pekanbaru, ke Tangerang, Bekasi. Ya, lebih mungkin baik di rumah. Kalian ketemu keluarga, kan kalian bisa diurusi sama keluarga. Kalau buat yang perantau seperti kita ini ya. Betul banget, buat rantau-rantauan kayak kita, irit duit makan ya kalau kita pulang kampung. Gitu. Alright guys, by the way, cukup sekian video kita kali ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Bye. Safe guys. Just. Stay safe guys. Ting, ting. Oh, Billy Murphy gini dulu, Billy Murphy. Gimana? Billy Murphy. Set. Ting 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 ting.